Oke, selamat malam semuanya. Presentasi saya udah ready. Sudah, Pak. Malam, Pak. Sudah, Pak. Presentasinya udah? Sudah, Pak. Sudah, ya? Pak. Oke, kita mulai aja ya. Sambil menunggu yang selanjutnya datang, ya kita mulai aja pertemuan kita pada malam hari ini. Hari ini adalah pertemuan kelima ya, pertemuan kelima mata kuliah jaringan komputer. Nah, pada pertemuan keempat ya, yang kalian belajar mandiri, itu topiknya tentang physical layer dan data link layer. Ya, saya udah kasih apa namanya materi berupa video juga ada, dan ada tugasnya sampai batasnya pengumpulannya sampai malam ini ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Hari ini yang dibahas adalah protokol Ethernet ya. Protokol Ethernet ada di dalam layer data link dan layer physical layer. Ya, jadi ini kelanjutan dari pertemuan minggu keempat. Selain itu kita akan membahas protokol yang penting juga namanya protokol ARP, dan selanjutnya yang ketiga pembahasan kita tentang bagaimana cara kerja switch ya. Jadi pertemuan ini cukup penting ya karena akan memberikan penjelasan kepada kalian bagaimana sih cara kerja sebuah switch. Oke. Kita lanjut aja. Nah, ini dia halaman kelima ya, pengantar. Minggu lalu ya udah dipelajari tentang physical layer di sini yang membahas tentang media ya. Jadi minggu lalu kalian kalau memang belajarnya mengenai kabel ya, kabel apa namanya, kabel fiber optik, UTP, koaksial. Nah, kemudian minggu lalu juga ada belajar tentang data link layer. Nah, fungsi-fungsinya. Nah, hari ini kita belajar sebuah protokol yang berada di layer ini. Nama protokolnya adalah protokol Ethernet. Ya, kita pelajari apa sih itu protokol Ethernet, apa fungsi dan cara kerjanya, dia berhubungan dengan apa sih gitu. Dan satu lagi kita belajar tentang protokol ARP, dan juga kita belajar fungsi cara kerja switch ya, karena switch itu bekerja di layer data link. Makanya hari ini kita belajar tentang cara kerja switch. Nah, Ethernet itu protokol yang paling umum. Ada di komputer kita, ada di laptop kita ya. Dia dalam bentuk perangkat LAN card ya. Mungkin kalian pernah dengar LAN card atau kartu jaringan ya, atau NIC card. Ya, jadi itu nama perangkat kerasnya. Di dalamnya ada protokol yang bekerja, protokol Ethernet ya. Protokol Ethernet ini standarnya IEEE 802.3 itu untuk kabel ya, untuk colokannya pakai kabel LAN. Tapi kalau pakai wireless LAN ya, WiFi seperti itu standarnya 802.11. Nah, kecepatan kabel jaringan untuk LAN saat ini di kisaran 10 Mbps sampai 100 gigabit per second. Tapi yang paling standar itu ya, yang biasa digunakan di kampus, di lab-lab komputer itu kecepatannya 100 Mbps. Ya. Nah, sejarah nggak usah saya singgung, kalian bisa baca ya. Nah, kita langsung nah ini dia, masuk ke dalam. Nah, jadi minggu lalu udah disinggung tentang dua layer di pertemuan keempat, yaitu physical layer yang bahas tentang pengkabelan, sinyal, ya di sini. Juga membahas tentang data link layer, fungsinya. Nah, itu minggu lalu. Hari ini kita belajar salah satu protokol yang dia kerja di dua layer ini. Nama protokolnya ini, Ethernet. Ya, Ethernet. Yang paling sering digunakan. Apakah ada protokol yang lain? Ya ada, banyak. Sesuai dengan jenis koneksinya, pakai apa. Nah, tapi kita bahas Ethernet karena itu memang sesuai dengan kurikulum Cisco ya. Kita masih membahas tentang koneksi di sebuah jaringan LAN. Jadi kita bahas yang berhubungan dengan LAN, yaitu protokol Ethernet yang biasanya koneksinya pakai kabel UTP. Nah, kita lihat gambarnya seperti ini. Mana tadi? Nah, ini ya, Ethernet. Protokol Ethernet itu kerja sebenarnya menyinggung dua buah layer. Dia fungsinya ada di layer physical dan juga fungsinya di layer data link. Nanti kita lihat. Nah,
Jadi, nah kalau kita bahas minggu lalu ya layer data link ini sebenarnya ada terbagi ke dalam 2 sublayer, punya fungsi masing-masing. Ada namanya LLC, ada namanya MAC. LLC itu logical link control ya, dia berhubungan ke layer di atasnya, layer network. Nah, ini minggu depan nih kita pelajari network layer. Kemudian satu lagi dia ada namanya MAC sublayer, media access control sublayer. Nah, disinilah tempat pengalamatan MAC address ya. Jadi pengalamatan, salah satu jenis pengalamatan ya komputer kita, perangkat kita ada pengalamatan MAC address. Sudah saya singgung di pertemuan ketiga kita juga yang via Google Meet, kita sudah menyinggung tentang MAC address ya, pengalamatan visi sebuah perangkat. Nah, jadi Ethernet ini fungsinya salah satunya disinilah letak pengalamatan MAC address itu. Nah, jadi pengalamatan MAC address itu sebenarnya di perangkat Ethernet card ini ya, di protokol Ethernet. Nah, kita lihat ada fungsi logical link control dan media access control. Pertama, logical link control ini fungsinya sublayer ini untuk menjadi penengah atau penghubung antara MAC dengan layer network yang di atasnya. Nah, layer network minggu depan kita pelajari, itu kita akan menyinggung tentang IP address, tentang router. Nah, itu minggu depan. Hari ini tentang layer tentang protokol Ethernet yang bekerja di layer data link dan layer physical. Nah, jadi fungsinya logical link control ini untuk membuat sebuah frame ya. Nah, di pertemuan ketiga kalian ingat ada data dipecah-pecah jadi namanya segmen, dari segmen diubah jadi paket, paket nanti diubah jadi frame. Nah, yang membuat frame inilah si sublayer LLC ini. Ya. Nah, LLC ini bentuknya apa sih? Ya dia bentuknya software gitu ya. Tapi dia biasanya ada di perangkat yang namanya kartu jaringan yang tadi udah saya singgung. Nah, ini dia gambar jelasnya. Nah, ini ada 2 buah layer, physical layer dan data link layer. Data link layer terbagi 2 sublayer. Nah, yang dikotakin warna oranye inilah, disinilah tempat si protokol Ethernet bekerja. Makanya dia berhubungan dengan fungsi-fungsi yang ada di physical layer dan berhubungan dengan fungsi-fungsi yang ada di data link layer. Nah, sekarang kita lihat fungsinya media access control ini. Media access control ya, dia ada di kartu jaringan juga ya. Fungsinya dia melakukan enkapsulasi ya, enkapsulasi itu pembungkusan data ya. Kalian udah tahu juga arti enkapsulasi, pembungkusan data, memberikan informasi tambahan. Disinilah letaknya proses menambahkan informasi tambahan. Salah satu informasi tambahan yang penting adalah menambah alamat MAC address pengirim dan MAC address penerima gitu. Dan fungsi yang kedua dia sebagai penghubung ke media, menghubungkan ke kabel. Nah, ini berhubungan dengan pertemuan keempat. Jadi disinilah tanggung jawab untuk gimana sih caranya mempersiapkan frame ini menjadi sekumpulan bit-bit data, karena dia mau ditransfer dari bit-bit data ini akan diubah ke sinyal listrik. Nah, akan ditransfer melalui kabel. Nah, disinilah letak tanggung jawabnya sublayer media access control. Nah, kita membahas tentang sublayer media access control. Tadi katanya ada fungsinya sebagai enkapsulasi ya, membungkus. Ngapain dia membungkus apa? Nah, di sini dia memberikan informasi-informasi penting. Nanti akan kita lihat di slide selanjutnya informasi apa aja. Tapi ada satu yang penting di sini, dia menambahkan informasi pengalamatan ya, pengalamatan visi yang kita kenal sebagai MAC address ya. Selanjutnya di sini nanti akan melakukan mendeteksi error ya, supaya memastikan frame ini sebelum diubah jadi bit, frame ini nggak ada error gitu. Kalau ada error, dia nggak mau ubah jadi bit ya, dia susun ulang lagi seperti itu ya. Istilahnya itu CRC, cyclic redundancy check ya, melakukan cek error. Nah, ini stepnya ya. Jadi sublayer MAC mengatur proses peletakan frame pada media dan pengambilan frame dari media. Jadi ada frame mau diletakkan ke kabel gitu ya, kira-kira berarti frame ini akan diubah ke bit-bit data dulu, baru nanti diubah ke gelombang listrik. Sebaliknya di tujuan dari gelombang listrik jadi bit, bitnya kemudian diubah lagi jadi frame. Nah, inilah fungsi si sublayer MAC ini. Ya. Nah, kemudian dia juga punya fungsi sebagai pendeteksi tabrakan. Nah, ini istilahnya carrier sense multiple access
collision detection atau disingkat CSMA-CD. Nah, ini maksudnya ini kan mau masuk ke dalam kabel nih kira-kira datanya ini. Ya, frame-nya ini mau masuk ke dalam kabel. Nah, dia harus pastikan ya, dia harus bisa memastikan itu nggak terjadi tabrakan kalau misalnya ada data yang lain ya atau frame yang lain ini mau masuk ke kabel juga. Gitu. Jadi dia harus mencegah terjadinya tabrakan. Karena kalau tabrakan antar pesan gitu ya rusak seperti itu. Nah, kemudian, nah ini, halo sampai di sini ada pertanyaan? Belum Pak, masih Oke, lanjut menyimak. ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh juga langsung kalian pertanyakan ya. Nah, selanjutnya tadi kita udah singgung bahwa di sinilah letak pengalamatan MAC address. Nah, mungkin kalian beberapa dari kalian udah tahu MAC address dari IP config ya, buka CMD, ketikkan IP config /all ya, nanti keluar MAC address dari komputer atau laptop kalian. Nah, MAC address itu terdiri dari 48 bit. Nah, dia selalu dituliskan dalam bentuk heksadesimal. Makanya kalau heksadesimal itu angka-angkanya dari 0 sampai 9, terus ada A, B, C, D, E, F gitu. Nah, dia 24 sebenarnya kalau diubah ke dalam bit itu sama dengan 48 bit biner. Ya, tapi karena dia dibentuk dalam bilangan heksa ya, jadi totalnya itu 12 bilangan heksa. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Jadi sebenarnya MAC address itu terbagi ke dalam dua bagian besar. Ada alamat ya, 24 bit awal itu disebut sebagai organizationally unique identifier. Artinya ini adalah alamat yang diberikan sebagai kode vendor. Nah, jadi artinya kalau kita tahu ya 24 bit ini, berarti kita tahu nanti merek kartunya, merek kartu jaringannya, karena ini adalah melambangkan kode vendornya, kode perusahaan si pembuat kartu jaringan. Nah, kemudian 24 bit sisanya itu adalah alamat atau kode yang diberikan oleh perusahaan tersebut gitu. Sama seperti, anggap aja sama seperti yang di kendaraan, nomor rangka kendaraan. Ya, panjang nomor rangka kendaraan. Itu ada bagian ya, ada bagian yang diberikan khusus ya oleh kepolisian, sehingga dari situ kita tahu bahwa kendaraan ini merek apa gitu. Ya, kemudian sisanya itu nomor yang diberikan oleh perusahaan yang memproduksi kendaraan tersebut, kira-kira seperti itu. Nah, mana ini? Kok nggak ada lagi ya? Oke, sampai di situ dulu MAC address, nanti ada lagi disinggung ini. Selanjutnya, nah ini dia, struktur frame Ethernet. Nah, di pertemuan ketiga kalian udah tahu ya secara umum ketika proses enkapsulasi, dekapsulasi, saya jelaskan bagaimana proses sebuah data sebenarnya segini yang mau dikirimkan, tapi di enkapsulasi ditambah informasi tambahan, jadi makin besar. Nah, inilah proses penambahan yang dilakukan oleh protokol Ethernet. Kalian bisa lihat di sini ya, ini IEEE 802.3, berarti ini proses enkapsulasi yang dilakukan oleh protokol Ethernet. Nah, datanya sendiri, data aslinya sendiri yang mau dikirimkan itu sebenarnya yang ini ya, header and data, ini sebenarnya datanya yang mau dikirimkan. Tapi si Ethernet ini nambahin informasi-informasi tambahan ketika proses enkapsulasi. Inilah informasi-informasi tambahannya. Nah, yang paling penting bisa kita lihat di sini ada proses penambahan informasi source address dan destination address. Jadi di sinilah ditambahkan, ini loh alamat MAC address pengirimnya, ini loh alamat MAC address nanti yang akan menerima paket ini gitu. Dan di sini banyak lagi ada informasi tambahan yang ditambahkan. Nah, akan kita lihat. Nah, Ethernet ada versi-versi ya, namanya beda kecepatan, Ethernetnya beda versi ya, ada 10 mega, 100 mega, 1 giga, belum lagi kalau yang 802.11. Nah, ada beda-beda dikit-dikit, tapi secara umum seperti ini. Ya, dia seperti ini kira-kira. Susunan frame-nya. Ya, jadi yang dijelaskan ini secara umum aja, seperti ini. Nah, apalagi informasi tambahannya tadi udah tahu ada source address dan ada destination address.
Nah, biasanya dia ada pembukaan 7 byte di depan. Kemudian ada start frame of delimiter 1 byte di depan. Kemudian ada length. Length ini menentukan panjang dari frame-nya. Nah, jadi panjang frame-nya ini berapa gitu. Kemudian ada datanya ya. Yang paling belakang itu ada namanya frame check sequence. Nah, disinilah fungsinya tadi yang CRC itu untuk mendeteksi error pada frame. Ya, jadi menggunakan angka di sini dia akan membandingkan ya pakai algoritma benar nggak ini ukurannya sesuai dengan yang ada di length ini. Ya. Benar nggak ukurannya, misalnya katanya ukurannya 100 byte. Tapi kalau saya cek pakai algoritma saya, yang saya terima frame-nya 80 byte. Berarti ada yang hilang ini frame-nya. Nah, kalau dia beda, berarti itu dia menganggap ini frame yang korup, ya, file yang korup. Jadi dibuang aja, minta suruh kirim ulang lagi file yang baru. Kira-kira seperti itu. Jadi inilah fungsi frame check sequence. Nah, frame check sequence ini hanya ada di protokol Ethernet, hanya ada di layer data link. Karena apa? Karena kalau kita bisa membayangkan, frame inilah, Ethernet inilah yang bertanggung jawab mengubah ya sebuah file ya. Tadi filenya bentuknya frame, itu masih di komputer itu. Tapi kemudian file frame itu akan diubah menjadi bit, kemudian akan disalurkan ke kabel. Kabel dalam bentuk gelombang listrik, nanti di tujuan dari gelombang listrik akan diubah lagi ke bit, akan diubah lagi ke frame. Jadi dia perlu memastikan frame ini, data ini ketika berubah jadi gelombang listrik ada yang hilang nggak gitu kira-kira. Ya, makanya di sini ada proses mendeteksi error, frame check sequence, ngecek. Ketika dia menerima sebuah frame, ini dia perlu mengecek ukurannya sama apa enggak ya dengan yang tertera di frame, karena dia memastikan ketika waktu data ini di kabel ketika jadi gelombang listrik atau kalau pakai fiber optik ketika jadi berkas cahaya ada hilang nggak, ada loss nggak gitu. Kalau loss dia nggak mau proses lebih lanjut. Nah, disinilah letak posisi pentingnya dari pendeteksi error dari protokol Ethernet. Nah, itu dia CRC ya. Nah, jadi kalian udah tahu secara umum ya bahwa sebuah field ya, istilahnya field itu informasi tambahan yang ada dalam sebuah frame yang diberikan oleh protokol Ethernet ada ini aja, ini semua. Yang paling penting adalah source address, destination address, kemudian di sini ada length yang isinya panjang dari ukuran frame, dan kemudian di sini ada CRC ya, frame check sequence, untuk mengecek mendeteksi error apakah benar frame ini ketika saya terima ukurannya memang sama dengan yang dia tuliskan di field length-nya itu. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada pengayaan heksadesimal, tapi seharusnya sih tahu ya. Tadi saya katakan bahwa MAC address itu dituliskan dalam bilangan heksadesimal. Jadi seperti inilah cara penulisannya. Kalau kita lihat heksadesimal terdiri dari bilangan hanya 0 sampai 9, kemudian dilanjutkan A sampai F. Kalau dalam bentuk desimal inilah dia 0 sampai 15. Kalau dalam bentuk biner diubah seperti ini. Jadi satu bilangan heksadesimal itu sama dengan 4 digit biner. Ya, 4 digit biner. Nah, jadi kalau misalnya, loh ini Pak kok hanya sampai F15. Jadi kalau 16 gimana? Jadi kalau 16 dia harus menggunakan 2 angka. 2 angka heksa. Ya. Kalau misalnya desimal 16 mau diubah ke heksa, ya berarti harus menggunakan 2 angka heksa. Menggunakan 2 angka heksa seperti ini. Nah, ini dia 10. Itu gimana ya caranya 10? Nah, paling mudah sebenarnya ubah dulu ke bilangan biner gitu. Jadi 16 ini binernya berapa? 16 binernya adalah 10000 ya. Kalau nolnya di belakang ini itu nggak ngaruh. Nah, tadi udah dikatakan bahwa satu bilangan heksadesimal sama dengan 4 digit biner. Maka ini dibuat kayak dibagi 2. Kalau 0000 biner itu sama dengan 0 di heksa. Kalau 0001 di biner itu sama dengan 1 di heksa. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, ini pengayaan aja ya. Kalau kalian mau belajar sendiri bagus. Tapi khusus sebenarnya yang lebih penting bagi saya nanti ini adalah kalian harus mampu mengubah bilangan desimal ke biner.
dan biner ke desimal. Karena itu nanti akan kita pelajari setelah UTS ketika membahas pengalamatan IP versi 4. Ketika kita membahas tentang subnetting IP address. Oke, nah ini kira-kira. Kalau kita mau lihat MAC address dari perangkat kita, komputer atau laptop kita, ketikkan di CMD ipconfig/all, nanti kelihatan sini. Physical address ya. Tadi udah saya katakan bahwa MAC address adalah alamat fisik yang ada di kartu jaringan. Physical address seperti ini. Nah, dia terdiri dari 12 digit ya, 12 digit angka heksa. Kalau kita kalikan 4 ya sama dengan 48 bit biner. Ya, makanya tadi dia disebutkan 48 bit biner. Itu maksudnya sama dengan 12 digit angka heksa. Sampai di sini ada, nah ini cara menuliskan MAC address ya, paling banyak with dash ya, tanda hubung atau pakai titik 2. Ada juga yang pakai titik tergantung vendornya. Tapi secara umum sama sih artinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut dulu, Pak. Oke, lanjut dulu. Nah, sekarang kita mencoba membaca cara penulisan pengalamatan ya. Gimana kalau frame atau data ini dikirim ke unicast? Kalian udah tahu arti unicast? Unicast artinya pengiriman dari satu pengirim ke satu penerima. Gimana bentuk pengalamatan MAC address-nya kalau dia dalam bentuk broadcast? Ya, broadcast itu artinya satu pengirim tujuannya semua gitu ya, banyak semuanya penerima. Bagaimana kalau multicast, satu pengirim penerimanya ada beberapa, lebih dari satu tapi bukan semuanya, seperti itu. Nah, pengalamatannya seperti ini. Yang paling gampang ya unicast ya, pengiriman dari satu pengirim ke satu tujuan. Kita bisa lihat di gambar ini ya, ada sebuah komputer mau ngirim pesan ke server. Ini dikasih tahu IP komputernya berapa, MAC komputernya berapa, IP servernya berapa, MAC servernya berapa. Cara penulisan di frame-nya itu seperti ini. Bisa kalian lihat di bawah ini. Gampang lihatnya, sesuai dengan pengalamatan yang kita lihat di atas ya. Jadi pengirimnya adalah komputer, maka tuliskan IP komputer di source IP. Ya. Pengirimnya komputer, tuliskan MAC address komputer di source MAC ya, alamat MAC address. Kemudian tujuannya adalah server, maka tuliskan IP server di destination IP, dan penerimanya server, MAC address-nya dikasih tahu, maka tuliskan MAC address penerimanya atau destination MAC address-nya di sini. Ya, jelas semuanya sama dengan perangkatnya, gitu gampang. Ya, tapi hari ini kita fokusnya di MAC address ya, bukan di IP address. IP address itu minggu depan. Nah, kalau broadcast gimana? Nah, broadcast ada sedikit berbeda. Ya, kalau kita lihat gambar di atas, satu pengirimnya komputer ini, penerimanya ini semua perangkat ini banyak. Ya, nah, sekarang pengalamatannya gimana? Nah, pengirimnya ya jelas IP pengirimnya berapa, MAC address pengirimnya berapa itu sama, makanya tuliskan di sini source IP dan source MAC. Ya. Nah, destination IP destinationnya gimana cara menulis MAC address tujuannya? Nah, cara menulis destination MAC address-nya tuliskan semua dengan huruf FF ya. Ini artinya bahwa pesan ini akan di broadcast. Nah, ya. Kalau destination IP itu gimana caranya? Biasanya nanti belakangnya 255 biasanya. Nah, ini nanti dipelajari minggu depan kenapa bisa seperti ini. Ini dipelajari juga ketika kita nanti akan membahas subnetting IP address ya di setelah UTS. Nah, ini nggak usah dulu. Yang kita lihat MAC address-nya aja. Ya, jadi kalau pesan mau di broadcast, MAC address tujuannya nanti alamatnya jadi FF ya. Kalau kita ingat, kalau hexadesimal F itu binernya 1111. Jadi kalau dalam bentuk biner, binernya itu 11111111 seterusnya seperti itu ya, angka 1 ya. Nah, sekarang multicast. Nah, multicast lebih unik lagi nih. Multicast tadi pengiriman dari satu pengirim ke beberapa. Nah, kita lihat gimana cara penulisannya. Nah, sebelumnya, nah ini juga nanti setelah UTS juga ya, sebelumnya harus tahu dulu bahwa dalam bentuk IP address itu menyediakan untuk multicast itu dari range sekian, 224.000 sampai 239, 255, 255, 255. Atau ini sama dengan kelas D ya, tapi itu nantilah ya. Nah,
Gimana penulisan MAC address-nya? Nah, itu yang perlu kita bahas hari ini. Source MAC address-nya sama dengan komputer pengirim. Nah, destination-nya seperti ini. Kita lihat gimana caranya, ya. Alamat MAC address multicast selalu diawali dengan 01005E. Nah, jadi kalau kita melihat sebuah frame, destination MAC address-nya adalah 01005E. Nah, ini udah pasti alamat multicast. Penerimanya ada beberapa. Nah, terus sisanya gimana? 6 digit hexa lagi itu gimana cara komputer itu mengisinya? Nah, ada konversi. Ya, sisa alamatnya dibuat dengan mengubah 23 bit terakhir dari IP multicast group menjadi 6 karakter heksadesimal. Aduh, pusing gimana sih caranya? Nah, seperti ini ya. Tapi memang untuk mengetahui ini ya harus paham dulu gimana cara mengubah bilangan desimal ke biner, terus biner ke heksadesimal. Nah, kita lihat. Tadi IP tujuannya itu 224.00.200. Ini IP tujuannya. Ya, IP multicast tujuan. Nah, katanya, teorinya, konversinya dari 23 bit terakhir dari IP multicast group. Nah, kita lihat. Ya, nah ini kalau IP address dia ditulis dalam bentuk desimal. Nah, maka desimal-desimal ini harus diubah dulu ke biner. Ya, setiap angka ini, satu angka itu sama dengan 8 bit. Ya, 224 ini 8 bit. 08 bit, 08 bit, 208 bit. Diubahlah ke dalam bentuk biner. Gimana cara pengubahannya? Kalau kalian udah tahu ya saya senang. Kalau kalian belum tahu ya nggak apa-apa, nanti akan kita pelajari setelah UTS. Atau kalau kalian mau belajar sendiri cari di internet itu banyak sekali, itu saya lebih senang. Nah, 224 itu diubah jadi 1110000 ya. Itu singkat ceritanya itu dari 2 pangkat 7 tambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 5. 128 tambah 64 tambah 32. Itu sama dengan 224. Kalau 0 itu binernya ya 00 aja semua sampai 8 bit. 0 ini juga nolnya diubah jadi 8 digit angka 0 dalam bentuk biner. Nah, terus ini 200. 200 dalam bentuk biner jadinya 1100 1000. Itu sama dengan sebenarnya 2 pangkat 7 tambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 3. Atau sama dengan 128 tambah 64 tambah 8. Ya, sama dengan 200. Nah, kemudian dia bilang ambil 23 bit terakhirnya. Nah, ini kalian lihat udah di garis bawahi. 4, 8, 12, 16, 20, 23. Kemudian per 4 bit ini ubah ke dalam bentuk heksadesimal. Nah, lihat tabel tadi ya. Kalau 0, ya jadi 0 aja. Sama 0 jadi 0, 0 jadi 0, 0 jadi 0. Nah, kalau 1100 itu sama dengan C. Ya, 1100 itu dalam bentuk desimal itu sama dengan juga 8 tambah 4, 12. Ya. Jadi kalau kalian bisa, 12. Heksa itu kan sampai 9. Setelah 9 itu A. Ya, A berarti 10, B 11, C 12. Jadi C di sini. Kemudian 1000, 1000. 1000. Ada yang masuk? Satu kosong dalam bentuk biner itu kalau desimal sama dengan 8. Nah, desimal 8 heksanya 8 juga. Jadi udah ketemu 000 0C8. Jadi alamat multicast-nya kita gabungkan yang tadi 01005E 0000C8. Inilah menjadi destination MAC address yang tujuannya, yang ini maksudnya adalah untuk alamat multicast ya, destination multicast. Seperti inilah cara mencari MAC address tujuan untuk multicast transmission, pengiriman ke beberapa tujuan. Oke. Nah, jadi kita udah bisa lihat ya. Ini sebenarnya di pertemuan ketiga udah disinggung ya bahwa setiap pengiriman pesan itu ada 2 alamat yang penting ya. Ada alamat visi dan alamat logi. Alamat visi itu inilah yang kita bahas, yaitu MAC address pengirim, MAC address tujuan. Minggu depan yang kita bahas adalah pengalamatan IP address pengirim dan IP address tujuan. Ini bekerja secara bersama-sama ya, sebagai pengalamatan supaya pesan itu bisa sampai ke tujuan yang tepat. Nah,
Oleh karena itu, karena ini harus bekerja bersama-sama, ada protokol yang membuat supaya ini dapat bekerja bersama-sama. Nama protokolnya itu ARP, Address Resolution Protocol, yaitu protokol yang kerjanya buat table, terus table ini isinya IP address sekian, MAC address-nya sekian, IP address sekian, MAC address-nya sekian, IP address sekian, MAC address-nya sekian. Protokol ini di komputer kita juga ada, di setiap perangkat ada. Nanti kalian bisa lihat dari CMD sebenarnya. Komputer saya kira-kira tahu tahu ARP-nya tahu apa aja sih gitu. Ya, IP address sekian, MAC address-nya sekian gitu ya. Tahu apa aja sih. Nah, tapi kalian harus cek perangkatnya, laptop kalian itu memang harus terhubung ke jaringan, apakah itu internet atau kemana gitu, sehingga dia ada proses mengirimkan pesan entah kemana gitu. Kalau laptopnya sendiri nggak pernah koneksi ke jaringan apapun, ya tabelnya pasti kosong gitu, karena tabel ini bekerja ketika ada proses pengiriman data atau ada data yang datang ke komputer kita. Ya, kita lihat di sini cara kerjanya. Nah, jadi ini dari slide halaman 54 sampai selanjutnya, sampai halaman 60, ini menjelaskan gimana sih cara kerja protokol ARP. Tadi udah saya katakan bahwa setiap perangkat itu punya protokol ARP. Sekarang kita membayangkan posisi kita itu di komputer A. Ya, komputer A punya tabel. Tabelnya masih kosong kira-kira gitu. Nah, terus gimana cara ARP bekerja supaya tabelnya ini ada isinya, ya, IP address sekian, MAC address-nya sekian gitu. Nah, ARP akan bekerja ketika memang sudah terjadi proses pengiriman pesan atau penerimaan pesan ya. Jadi dicontohkan selalu diawali dengan seperti ini. Perangkat A, komputer A ingin mengirimkan pesan ke IP 10.10.03 yaitu ke komputer C. Jadi dia ingin kirim A ingin kirim pesan ke C. Tapi dia nggak tahu MAC address C. Itu. IP address-nya dia tahu ya. Kenapa dia tahu? Ya itu bisa karena ada protokol lain, contohnya protokol DNS, tapi itu nantilah itu ya. Nah, yang mau gabung lagi? Oke. Nah, protokol A mau kirim pesan ke komputer C ya, tapi komputer A nggak tahu MAC address dari komputer C. Nah, terus apa yang harus dia lakukan? Nah, yang dia lakukan pertama sekali dia akan melakukan broadcast ya. Yang dia broadcast itu apa? ARP request ya. Jadi di sini dia artinya gini, dia nanya ke semua perangkat yang ada di jaringan dia, "Hey, halo halo," gitu kira-kira. "Tolong dong yang 10.10.03 kirimkan dong MAC address-nya ke saya," gitu. Ya kirimkan pertanyaan itu ke komputer B, ke komputer C, ke komputer D, dan juga ke gateway di sini ya, gateway G00 gateway atau dia dalam bentuk perangkat router. Kemudian nanti yang jawab siapa? Yang jawab ya pasti komputer C, karena dia yang 10.10.03. Nanti 10.10.03 yang jawab. Dia mereply ya. "Halo host A, ini loh MAC address saya," gitu ya. Nah, terus apa yang nanti yang akan dilakukan komputer A? Komputer A akan melakukan, nah lihat tabelnya. Tabel ARP dari komputer A. Dia akan mencatatkan, oh 10.10.03 MAC address-nya sekian, sekian, sekian. Akhirnya dia tahu satu informasi. Nah, terus selanjutnya gimana? Selanjutnya, kalau komputer A mau kirim pesan ke komputer C, ya udah dia langsung aja. Ya, nggak perlu tahu lagi komputer-komputer lain. Ya, karena dia udah tahu MAC address-nya, tahu juga IP address-nya. Nah, di sini saya perlu kasih tahu dulu sebagai awalan, kalau pengiriman pesan dalam satu jaringan yang sama, kayak gambar ini, dia di satu jaringan yang sama, pengiriman pesan itu sebenarnya itu pakai MAC address. Ya, jadi sebenarnya MAC address yang paling penting kalau pengiriman pesan dalam satu jaringan yang sama. Tapi kalau udah beda jaringan, nah itu baru IP address berperan di situ. Oke, nah selanjutnya gimana lagi cerita ini? Nah, selanjutnya seperti ini. Komputer A pingin kirim pesan ke yang lain. Di sini dituliskan 176.10.10.50. Itu yang mana ya? Oh, yang nggak ada di sini. Berarti kalau nggak ada di sini itu anggapannya mau ke jaringan lain gitu. Nah, kalau mau kirim pesan ke jaringan lain, lempar aja ke gateway. Ya, gateway itu pintu gerbang mau keluar. Ya, lempar aja ke gateway biar nanti router yang mikir di mana itu 176.10.10.50. Maka komputer A ingin kirim pesan ke gateway. Tapi loh, dia nggak tahu gateway ini kan masih satu jaringan dengan dia. Tapi dia nggak tahu juga MAC address-nya si gateway ini. Nah, berarti caranya gimana?
kayak tadi lagi ya, dia tanya ke semua perangkat, halo halo, tolong dong yang punya IP 10.10.0254 kasih saya apa namanya MAC address-nya gitu. Nah, kenapa komputer A tahu komputer gateway 10.10.0254? Ya memang itu harus tahu ya. Jadi kalau kalian mau ngeset sebuah laptop terhubung ke jaringan, kalian harus set default gateway komputer ini berapa IP-nya. Nah, kenapa selama ini mungkin kalian nggak pernah akses? Karena kalian secara otomatis dikasih IP-nya. Ya, itu ada protokolnya namanya protokol DHCP. Itu juga nanti akan dibahas. Itu fungsinya protokolnya. Jadi kita nggak perlu ngisi-ngisi IP address lagi di komputer kita. Udah ada protokol yang kerja sendiri ngasih IP address, juga ngasih informasi default gateway ke komputer kita. Nah, jadi makanya ini komputer A langsung tahu IP-nya gateway-nya dia. Tapi dia nggak tahu MAC address-nya si gateway, maka dia tanya lagi ke semua kayak tadi. Nanti si gateway akan menjawab, halo komputer A, saya lo gateway, ini MAC address saya gitu. Begitu komputer A menerima, lihat langsung dia tambahkan lagi di tabel ARP si komputer A. Karena itu setelah si A tahu, maka selanjutnya kalau dia mau kirim-kirim ke luar jaringan, dia langsung otomatis kirim pesan ke gateway. Karena dia udah tahu MAC address-nya. Gitu. Nah, seperti inilah cara kerja ARP. Jadi kalian udah bisa bayangkan gimana komputer B, gimana komputer C, gimana komputer D bisa membuat tabel ARP-nya masing-masing. Makanya tadi saya katakan tiap komputer punya tabel masing-masing dan isinya beda-beda. Tergantung sejauh mana sih kita mengirimkan pesan ke komputer-komputer lain, gitu ya. Nah, ini ada beberapa kelemahan ARP ya. Kelemahannya seperti ini. Tiba-tiba kalau misalnya komputer C mati, ya si komputer A masih tetap mencatat alamatnya di ARP tabelnya. Akibatnya apa emang kalau seperti ini? Akibatnya kalau si A mau kirim pesan, ya dia nggak tahu itu mati, ya dia tetap coba kirim aja ke C gitu. Nah, cuma nanti ada protokol lain yang menjawab. Nah, kalian mungkin apa ya namanya? Mungkin tahulah fungsi ping ya, ping. Kalau dari kita ngetik ping di CMD kita tahu komputer itu hidup atau mati gitu. Nah, itu ada nama protokolnya, protokol ICMP itulah yang nanti bekerja untuk memastikan komputer tujuan itu hidup atau mati. Karena si ARP ini ya terus saja nyatet di situ. Nah, ini kelemahan si ARP tapi ya tetap dipakai juga. Kelemahan kedua ada lagi, ini bisa membuat, nah ini kalau orang yang ini berhubungan dengan keamanan, kalau ada orang jahat gitu ya. Jadi misalnya si komputer A mau ngubungin komputer C, ya dia sebenarnya pengen minta MAC address-nya si C. Ya si D ini orang jahat, dia pura-pura aja dia ngaku-ngaku sebagai C, dia kasih MAC address-nya seperti itu. Bisa, itu kelemahannya. Nah, cara ngeceknya gimana? Ya buka command prompt, ketikkan ARP-A, nanti kelihatan di komputer kalian masing-masing. Komputer kalian itu tahu apa aja sih ini internet address dan physical address. Nah, apa yang dia tahu di sini berarti komputer kalian itu pernah berhubungan dengan IP ini. Kira-kira seperti itu. Sampai ARP ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Oke. Sekarang mengenai collision, ini istilah collision domain dan broadcast domain. Collision itu artinya tabrakan. Ya, domain sebuah daerah. Jadi ada area-area yang bisa terjadinya tabrakan. Nah, kalau broadcast domain ini sebenarnya di pertemuan minggu depan juga ya, ada area yang di situ banyak sekali broadcast. Nah, switch itu adalah perangkat yang sangat baik. Nanti kita bahas kenapa seperti ini. Jadi dulu kalau kita belajar topologi ya, dulu hanya ada komputer. Terus gimana komputer yang satu dengan komputer yang lain mau berhubungan? Pakai kabel. Terus gimana kalau ada 3, 4, 5 komputer? Ya kabelnya saling terhubung satu sama lain. Makanya ada namanya topologi bus, topologi ring, topologi mesh gitu ya. Terus ini kuno, dibuatlah sebuah perangkat. Ya, dulu nama perangkat ada namanya hub. Ya, hub ini seperti di gambar ini. Nah, jadi hub itu sebagai sentral ya. Kita sebutnya topologi star.
Dia sentral, semua perangkat terhubung ke hub ini. Nah, cuman jeleknya hub ini adalah kalau ada misalnya di gambar ini 6 komputer, kita namakan aja nih komputer A, B, C, D, E, F. Komputer A ingin kirim pesan ke komputer B, maka komputer A akan mengirimkan pesannya melalui hub. Nah, hub ini jeleknya, hub ini akan nge-broadcast pesannya. Dia kirimkan ke B, ke C, ke D, ke E, ke F, ke semua perangkat di jaringan tersebut. Nanti biar komputer tujuan itu sendiri yang ngecek, ini pesan ini untuk saya enggak? Kalau misalnya C ngecek, oh ini bukan untuk saya buang. Tapi kalau B ngecek, oh ini memang untuk saya baca gitu. Jadi jeleknya di mana? Yang pertama, pesan yang sebenarnya tujuannya satu, dia kirim ke semua. Jadi kabel ini rame dengan data-data yang banyakan nanti akan dibuang. Makanya disebutkan poor performance. Performance si jaringannya jadi jelek karena banyak sekali paket yang berselewaran, tapi akhirnya dibuang. Nah, inilah jeleknya hub. Yang kedua juga masalah keamanan, karena ya bayangkan sendiri ada perang komputer yang menerima pesan, tapi sebenarnya bukan untuk dia. Kalau dia pinter, jahat ya, kalau dia jahat, dia punya aplikasi, ya saya baca aja deh, gitu isinya. Nah, kan nggak bagus seperti itu. Nah, maka sekarang udah jarang hub. Diciptakanlah perangkat yang lebih baik. Itulah namanya switch yang sampai hari ini itu tetap digunakan ya, karena dia bagus sekali switch. Nah, seperti inilah dia. Nah, apa maksudnya switch? Switch itu mencegah terjadinya broadcast-broadcast seperti tadi. Ya, jadi seolah-olah di gambar ini kita bisa lihat satu komputer ingin kirim pesan ke komputer lain, ya dia kirim ke komputer itu aja. Sehingga di gambar ini masing-masing punya jalurnya masing-masing gitu. Each computer has its own collision domain. Setiap komputer punya jalurnya sendiri, jalur tabrakannya sendiri. Jadi dia nggak akan bertabrakan lagi dengan banyaknya paket data yang berseliweran itu. Seperti itu ya. Makanya istilahnya setiap jalur menjadi sebuah collision domain sendiri. Ya. Nah, jumlah collision domain jadi banyak, tapi jadinya tabrakan nggak ada. Gitu. Kalau di hub tadi semua ini dianggap satu domain collision. Ya, jadi di situ semuanya broadcast aja semua. Jadinya tabrakan gitu. Nah, kalau switch banyak jadinya collision domain, artinya banyak jalur ya, tapi nggak ada tabrakan. Gitu. Nah, di sini ada diistilahkan kalau hub bekerja secara half duplex, kalau switch bekerja secara full duplex. Kalau half duplex setengah artinya ya, artinya dalam satu waktu dia hanya bisa ngirim atau menerima pesan gitu. Tapi kalau switch dalam satu waktu bersamaan dia bisa mengirim dan menerima pesan. Kenapa bisa begitu ya? Karena dia udah banyak collision domain, banyak jalur. Jadi tabrakan itu sangat minimal ya, sangat sedikit. Nah, kemudian broadcast domain, nah ini nanti disinggung di minggu depan aja ya. Kita harus menentukan misalnya broadcast domain ini satu area broadcast. Tadi kalian pasti udah ngerti arti broadcast, ada pengiriman pesan dari satu pengirim ke satu tujuan. Broadcast ini bisa kalian anggap seperti RT RW ya. Bagus nggak kalau satu RT 1000 rumah gitu kan? Nggak bagus gitu. Kenapa? Kalau ada ketua RT mau kasih surat selebaran gitu ya, yang semua harus tahu, nah itu sama dengan broadcast. Kasihan ketua RT-nya ngasih ke 1000 rumah gitu. Maka harus dibagi-bagi. Maka satu RT biasanya 50 rumah, paling maksimal 100 rumah. Jadi ketua RT-nya kalau mau melakukan broadcast masih mungkin. Nah, itu kira-kira arti domain ya. Seberapa bagus kita melakukan pemecahan-pemecahan jaringan ya, seberapa ideal. Jangan kalau satu broadcast 1000 rumah di jaringan yang sama, itu jelek ya. Artinya 1000 rumah ini berada di broadcast domain yang sama. Kasihan ketua RT-nya kalau ada pesan broadcast gitu. Oke. Dan kita masuk ke topik yang ketiga tentang switch. Kita udah membahas tentang ARP dan kita membahas tentang switch ya. Nah, switch bekerja di layar data link. Makanya kita hari ini membahas tentang switch. Nah, ini switch perangkat yang sampai hari ini masih digunakan ya, masih bagus. Nah, kita bisa lihat gambar seperti ini karena ada switch, dia jadinya membentuk topologi star ya. Sama aja kayak hub bentuk topologinya, tapi fungsinya jauh berbeda. Nah, nah di sini kita bisa baca bahwa switch bekerja
menggunakan alamat MAC address layer 2 ya, sering disebut alamat layer 2. Ya, kalau kalian tahu layer 2 itu layer apa sih? Layer data link. Gitu kan? Layer 2 itu layer data link. Di data link ada protokol Ethernet. Protokol Ethernet ada pengalamatan MAC address. Yang bekerja menggunakan MAC address perangkat namanya switch. Sehingga sering disebutkan switch bekerja di layer 2. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi switch itu hanya menyimpan alamat MAC address. Switch itu nggak pernah bekerja pakai IP address karena dia nggak tahu sama sekali tentang IP address. Ya, walaupun komputer ini ada H1 sampai H8. H1 mau kirim pesan ke H8. Pak, kan tadi kalau komputer mau kirim pesan harus tuliskan MAC address pengirim, IP address pengirim, IP address pengirim, IP address penerima. Ya, benar. Tapi sialnya, walaupun H1 kirimnya lengkap, ada alamat MAC address, ada alamat IP address, switch hanya membaca MAC address-nya aja. Kasihan, ya seperti itu memang. Ya, switch hanya membaca MAC address. Yang kerja, perangkat yang kerja hanya membaca IP address itu namanya router. Minggu depan kita bahas. Ya, jadi switch hanya membaca MAC address. Nah, seperti inilah dia bentuk pengetahuan yang ada di dalam switch. Switch itu punya yang namanya MAC table. Isinya semua informasi tentang MAC address. Jadi bisa kita lihat misalnya di gambar ini adalah sebuah switch yang terdiri dari 8 port. Artinya port hanya bisa 8 perangkat yang koneksi secara bersama-sama di switch itu. Nah, informasinya gambarnya seperti ini aja. FA01 artinya FA ini berarti koneksinya fast Ethernet ya, pakai kabel UTP. Ya, kabel LAN yang kecepatannya 100 Mbps itu. FA fast Ethernet. Fast Ethernet 1, port nomor 1, port nomor 2, port nomor 3, port nomor 4. Seperti itulah defaultnya. Nah, selanjutnya harus tahu yang mencolok ke port nomor 1 itu komputer MAC address-nya berapa. Yang mencolok ke port nomor 2 itu MAC address komputernya berapa. Gitu. Nah, inilah switch ini ya harus bisa mengisi alamat-alamat ini. Yang pasti kerjanya itu secara otomatis. Nah, kita akan lihat di sini ya gimana sih cara switch ini mengisi secara otomatis MAC address dari komputer-komputer yang terhubung dengan dia. Ya, caranya itu seperti ini. Mana caranya? Nggak ada ya gambar. Nah, seperti ini. Nah, ini udah tahu tadi switch menggunakan MAC address untuk mengarahkan frame ke port tujuan yang sesuai. Nah, switch harus belajar dulu. Ya, port nomor 1 itu MAC address berapa itu komputernya. Port nomor 2 itu komputer MAC address berapa gitu. Dia harus belajar dulu untuk mengisi, tapi ini secara otomatis. Nah, kalau dia udah dapat informasinya dia simpen. Ya, gayanya kayak ARP table ya, tapi ini namanya MAC table. Caranya itu seperti ini. Switch itu pasti akan belajar kalau ada pengiriman pesan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada 3 perangkat. PC1 terhubung ke switch port 1. Kemudian ada PC2 ini terhubung ke port 3 dari switch 1. Kemudian ada PC3 di bawah. PC3 ini terhubung ke port 2 dari switch. Waduh, ada yang baru masuk. Oke. Apa yang akan dilakukan switch? Nah, ini dicontohkan misalnya pesan yang dikirim PC1 ini adalah pesan ARP kayak contoh tadi ya. PC1 sebenarnya mau kirim pesan ke PC2. Nah, jadi gini kira-kira. PC1 mau kirim pesan ke PC2. Tapi dia kan nggak tahu PC2 ini MAC address-nya berapa. Jadi dia nanti broadcast kayak di contoh ARP tadi. Nah, PC1 pasti ngirimkan frame ARP itu ke switch. Ya pasti harus melalui switch. Apa yang akan dilakukan switch? Kita lihat di sini. MAC table-nya switch awalnya kosong. Tiba-tiba dia kedatangan sebuah frame, sebuah data. Dia akan terima, langsung dia baca. Oh, ini saya ada pengiriman pesan dari port 1. Langsung dia baca. Ini dari siapa ya? Oh, ini MAC address pengirimnya adalah sekian, sekian, sekian. Langsung dia tuliskan di MAC table-nya. Port 1 MAC address PC-nya adalah sekian, 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 sekian. Langsung dia tahu satu pesan, satu alamat, gitu ya. Kemudian
Nah, misalnya tadi pesan itu kan akan dilanjutkan oleh switch. Oh, dia minta ini harus di broadcast lah oleh si switch, di broadcast oleh si switch. Nah, kita kan udah tahu tadi udah belajar tentang ARP. Nanti si PC2 ini akan menjawab ke PC1. Saya loh, yang IP sekian-sekian, ini MAC address saya, kira-kira gitu. Si PC2 nanti akan menjawab, PC2 akan menjawab ke PC1, tapi pasti dia akan melewati switch dulu. Begitu pesan ini masuk ke switch, switch langsung tangkep, saya baca dulu. Oh, ini dari port 3, saya kedatangan sebuah pesan dari port 3. Port 3 ini, MAC address-nya adalah sekian, sekian, sekian. Langsung dia catat di MAC table-nya. Jadi sekarang kondisinya switch udah tahu MAC address dari port 1 dan port 3. Port 2 belum tahu. Kenapa belum tahu? Karena dia belum pernah menerima pesan dari komputer port 2, yaitu PC3. Seperti itulah seterusnya, seterusnya, seterusnya. Jadi kesimpulannya, bagaimana caranya switch bisa mengisi tabel MAC-nya secara otomatis, dia akan menangkap pesan yang dia terima, langsung dia cek, ini MAC, ini pesan ini datang dari mana? Ya, MAC address-nya siapa? MAC address pengirimnya. Begitu dia tahu, langsung dia catat. Oh, saya terima pesan dari jalur port 1 misalnya, MAC address pengirimnya sekian-sekian, langsung dia catat di MAC table-nya. Nah, seperti itulah, sampai akhirnya penuh. Jadi, hanya cukup satu kali pengiriman. Ya, misalnya kita PC1 ngirim satu kali aja, melewati switch langsung tangkap. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, ya jadinya enak. PC1 mau kirim pesan ke PC2, switch akan langsung meneruskan, karena dia udah tahu alamat tujuannya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tadi udah disinggung half duplex dan full duplex ya. Kalau half duplex itulah cara kerja hub ya. Hanya bisa mengirimkan pesan, bukan hanya mengirim, dalam satu waktu hanya bisa mengirim atau hanya bisa menerima pesan. Ya. Kalau switch itu sifatnya udah full duplex ya. Rata-rata sih sekarang udah nggak ada lagi half duplex, semuanya udah pakai full duplex sehingga lebih cepat. Walaupun switch Cisco bisa memilih half duplex, full duplex, tapi rata-rata kebanyakan itu pakai full duplex ya. Nah, ini sebenarnya disinggung di pertemuan 4 ya, tentang kabel. Kalau switch ke switch, kabelnya pakai apa? Kabelnya pakai crossover kalau pakai kabel UTP. Ya, crossover itu gimana? Ujung-ujung kabelnya beda, namanya aja udah cross, menyilang. Ya, kalau perangkatnya sama, komputer ke komputer, switch ke switch, hub ke hub, itu pakai model kabel crossover. Tapi kalau perangkatnya beda, switch ke komputer, switch ke router, atau bahkan router ke komputer, itu pakai kabel yang namanya straight through. Artinya straight through itu ujung-ujung kabelnya sama susunannya. Ya, itu ada di pertemuan keempat. Tapi saat ini udah lebih canggih ya, udah banyak perangkat Cisco itu udah punya opsi MDX Auto, artinya kita nggak perlu lagi mengkrimping kabel ya. Krimping kabel itu nyusun-nyusun gitu kan, susunannya. Di dalam kabel UTP kan ada 8 kabel-kabel kecil, disusun-susun supaya jadi cross atau supaya jadi straight. Itu nggak perlu lagi, tinggal colok biar nanti perangkatnya yang mikir sendiri, kira-kira gitu. Oke, sekarang kemudian kita lihat fungsi cara tadi udah kita lihat bagaimana cara switch itu mengisi tabel MAC-nya. Yang kedua sekarang gimana cara switch itu metode forwarding-nya. Artinya begini, kan switch tadi menerima sebuah pesan, terus pesan ini dia akan teruskan ke penerima. Nah, gimana cara dia mengirimkannya? Ada dua cara. Ya, ini akan berhubungan dengan kecepatan karena switch itu harus cepat kerjanya. Ketika dia kirim pesan harus dia kirim lagi. Dia terima harus kirim lagi, ibarat tukang kurir ya, kurir dalam jaringan. Dia terima pesan harus kirim lagi. Nah, store and forward itu lambat pengirimannya. Tapi kalau cut through itu switch-nya jadi cepat cara kerjanya. Nah, itu gimana kita lihat. Store and forward. Kenapa dia lambat? Saya katakan karena dia begini. Ketika dia menerima sebuah pesan atau frame tadi ya, menerima sebuah frame, simpan dulu di buffer. Buffer itu ibarat memori. Saya mau frame-nya ini sampai penuh. Misalnya dia dapat sebuah frame. Oh, ini masih potongan frame kan segmentasi. Ini potongan frame. Terima dulu.
sampai lengkap, nanti jadi satu frame yang utuh. Setelah dia terima utuh, baru dia baca. Ini mau kemana sih pesannya gitu. Tapi sebelum saya kirim, saya CRC dulu. Nah, tadi kalau yang ikut, yang udah join di awal, ketika kita membahas tentang header frame, proses enkapsulasi, ada namanya field CRC, cyclic redundancy check, yang melakukan pendeteksian error pada sebuah frame. Nah, disinilah switch-nya akan melakukan pengecekan dulu. Ini frame-nya ini nggak korup apa enggak gitu. Kalau korup, dia buang, nggak dia kirim ke tujuan. Dia suruh komputer pengirim, kirim ulang frame-mu. Karena yang saya terima ini korup gitu. Kalau nggak error ya, hasil cek CRC-nya cocok, barulah frame ini dia kirim ke komputer penerima. Proses ini membutuhkan waktu. Makanya jadinya sedikit lebih lambat. Makanya namanya store, dia store, simpen, dia cek dulu frame-nya. Kalau udah oke, baru dia forward. Ya, seperti itu. Nah, ini mendukung integritas frame. Ya, artinya dia memastikan kualitas dari pesan yang mau dikirimkan. Pasti pesannya jelas, ya, tidak korup, tidak ada perubahan. Ya, ini tergantung aplikasi. Aplikasi memang butuh switch untuk store and forward. Yang penting lambat nggak apa-apa, tapi yang penting integritas data. Atau kita mau butuh cara kerja switch yang penting cepat. Ya, artinya dia meng-cut proses, langsung kirimkan aja. Makanya namanya, istilahnya, metodenya cut through. Cara kerjanya, kalau dibuat model seperti ini, cara kerja switch-nya jadi seperti ini. Ketika dia menerima sebuah frame, ketika switch menerima sebuah frame, yang dia nggak peduli apa-apa, dia langsung baca, ini tujuannya kemana ya? Begitu dia lihat, oh ini tujuannya ke komputer B, langsung kirim aja ke komputer B. Dia nggak peduli frame-nya itu sebenarnya error, atau apapun itu dia nggak peduli, yang penting dia ketika menerima sebuah frame, dia baca, oh ini tujuannya ke mana, langsung kirim. Gitu ya, nggak peduli dengan kualitas dari frame-nya. Sehingga cepat, memang cepat. Ya, jadi kalau kita butuh aplikasi-aplikasi yang memang harus dikirim cepat gitu ya, real time streaming, cara kerja switch-nya seperti ini. Ya, kekurangannya ya kadang-kadang frame yang rusak ya dia kirim aja gitu. Ya, sehingga tidak mendukung quality of service. Ya, ini di pertemuan pertama ini tentang arti quality of service ya. Tapi cut through ini terbagi dua juga. Ada yang fast forward, nah ini yang paling cepat. Pokoknya saya baca ini, saya switch-nya terima pesan, terima frame, frame-nya dia baca, make address tujuannya kemana, langsung kirim, forward. Yang penting cepat aja. Ada yang di tengah-tengah posisinya, namanya fragment free switching. Ya, jadi switch menunggu frame-nya sehingga sampai agak banyak, misalnya ukuran sebuah frame 100 byte. Dia tunggu dulu sampai 64 byte pertama. 64 byte, udah dapat 64 byte-nya, baru dia forward. Ya, karena secara statistik kalau sebuah frame udah 64 byte ukurannya, biasanya frame itu nggak korup. Walaupun mungkin aja korup, tapi secara statistik biasanya itu udah nggak korup lagi. Nah, jadi ini ada dua model dari cut through. Dipakai sesuai kebutuhan, mau fast forward atau mau store and forward, terserah. Nah, kemudian, jadi udah tahu tadi ya, switch akan menggunakan buffering, memori, jika dia tadi pakai store and forward, ya pasti. Kalau store and forward kan frame-nya harus dia terima full dulu. Kalau ini masih 50 byte ini, ya saya store dulu di memori, di buffer. Tunggu lagi frame-nya, digabungkan, baru dia kirim ke tujuan. Jadi kalau metode store and forward pasti ada buffering. Kemudian ada juga switch akan menggunakan memori bufferingnya kalau salah satu port tujuan sedang sibuk. Misalnya ada salah satu port yang banyak sekali data dikirim ke situ. Gitu. Misalnya sebuah server. Ya, jadi akan ada antrian. Nah, ada dua metode buffering pada switch. Ya, ada dua metode bagaimana switch mengelola memorinya, mengelola buffernya. Pertama dia berbasis port, yang kedua berbasis share memory. Yang pertama berbasis port based memory. Artinya sistem antriannya itu akan ada di port. Jadi
Kalau ada pesan port 1, kalau ada port 1, port 2, port 3. Banyak pesan di port 1 ya antriannya itu yang di port 1 ya. Ya, first in first out ya istilahnya. Maka akan ada banyak antrian di port 1. Kadang-kadang ya jadi ini jeleknya port base bisa membuat macet. Misalnya ada 3 frame antrian yang menuju port 1. Port 1 ini bermasalah gitu. Akhirnya bukan port 1, pesan nomor 1 ini bermasalah. Akibatnya pesan 2 dan pesan 3 nunggu terus gitu. Jadi macet juga dia padahal gara-gara si pesan 1. Nah, ini jeleknya port based memory. Karena antriannya, bufferingnya itu berbasis port. Yang lebih baik itu namanya share memory. Jadi memorinya ada satu digunakan bersama-sama. Ya, jadi ada antriannya di memori tersebut. Switch harus memiliki pemetaan frame dengan alamat memori buffernya. Gitu. Jadi memori ini ya dipakai sama-sama. Nanti kalau udah frame-nya udah dikirim, memorinya kosong lagi kira-kira gitu. Dan enaknya di sini bisa ditentukan kecepatan tiap port karena tiap port dipetakan. Kamu dapat buffer memorinya sekian, kamu dapat memori buffernya sekian. Jadi bisa dibedakan. Misalnya port untuk server ya di memori untuk dia lebih besar alokasinya, kira-kira kayak gitu. Oke, ini terakhir. Terakhir adalah tugas cara kerja switch. Nah, ini bagus sekali 3 soal ini ya. Kita bisa lihat di sini. Pertanyaannya gini, nomor 1. Ya. Ada sebuah switch. Kalau kita lihat di sini, switch-nya terdiri dari 12 port. Ada port yang kosong, ada port yang terhubung ke komputer, bahkan ada port yang terhubung ke hub. Dari hub terhubung lagi ke 2 buah komputer. Kemudian dikasih tahu ini loh MAC table-nya, dan ini sebuah frame-nya. Nah, jadi kita lihat dulu kondisi switch-nya. Secara fisik kita bisa lihat ada berapa komputer yang terhubung ke switch tersebut. Secara logikal kita bisa lihat ini loh MAC table-nya. Ternyata switch ini hanya tahu MAC address dari perangkat port 1, FA1 ya, port 3, dan port 9. Itu pun 1. Jadi komputer di port 5 dan di port 7, MAC table-nya, switch-nya belum tahu, belum nyimpen MAC address-nya komputer 5 dan komputer 7 di MAC table-nya. Komputer port 9 juga 1 dia belum tahu. Dengan kondisi seperti ini, pertanyaannya seperti ini, dengan kondisi seperti ini, ada komputer di port 7 mau kirim pesan. Kita lihat frame-nya, ya, komputer di ada ini apa? Emil Salim bisa di mute. Oh, Kemudian sampai mana tadi ya? Komputer yang terhubung di port 7 itu mau kirim pesan. Kita bisa lihat dari frame-nya ya. Source MAC-nya itu 0D. Ini dia komputer ini. 0D mau kirim pesan kemana? Kita bisa baca dari frame-nya. Oh, dia mau kirim pesan ke komputer 0C. 0C itu di port 5. Sekarang pertanyaannya, nomor 1. Menurut kalian, nomor 1 sih gampang. Komputer 7 kirim pesan ke switch. Terus switch akan kirim pesannya kemana? Ayo. nol C, F. Yang port 5 ya, Pak? Port 5. Oke. Berarti switch akan memformat, nanti kita lihat ya. Kalau saya baca frame-nya sih Pak, Marti maksudnya tujuannya ke
port 5 gitu kan. Oke, sekarang nomor 2. Ketika switch mau nge-forward, mau mengirimkan frame tersebut, mana pernyataan di bawah ini yang benar? Pertama, apakah switch akan menambahkan MAC address pengirim ke MAC table-nya? Benar apa salah? Maaf Pak, ulang Pak Benar, soalnya. benar Pak. Ketika switch, kan tadi switch menerima pesan dari komputer 7. Ketika dia menerima pesan dari komputer 7, apakah switch tersebut akan menambahkan MAC address si komputer 7 ke MAC table-nya? Iya. Iya, benar. Kira-kira kayak gitu sih tadi yang saya ajarkan ya. Karena apa? Karena di MAC table-nya port 7 masih kosong, kan? Ya. Port 7 masih kosong. Jadi ya dia isi gitu kan gitu. Kerjanya MAC table kan gitu. Kemudian, ini kalian bisa lihat sendiri yang kedua pernyataannya. Frame ini yang mau dikirimkan apakah broadcast frame atau unicast frame? Karena switch unicast Pak. Unicast ya. Ya. Unicast, karena tadi juga udah disinggung kalau pesannya broadcast kan MAC address-nya jadi FFFFF gitu kan. Kalau multicast 0105E gitu. Nah, kalau unicast destination MAC address-nya hanya satu jelas. Nah, berarti ini unicast. Tapi di sini ada 3 pernyataan tentang unicast. Frame, mana pernyataan ini yang benar ya? Frame ini unicast, terus ini akan dikirim ke spesifik port only, hanya ke salah satu port tujuan, atau akan dikirim ke semua port, atau akan di drop, dibuang. Jadi kalau kalian melihat kondisinya, komputer 7 mau kirim pesan ke komputer 5, kondisinya sekarang MAC table-nya, komputer MAC table itu nggak tahu MAC address komputer 5. Ya. Switch itu nggak tahu MAC address komputer 5. Apa yang akan dilakukan? Apakah frame itu akan dikirim ke salah satu port khusus? Atau maksudnya, apakah frame ini nanti akan langsung dikirim ke port nomor 5? Atau apakah komputer ini akan di-broadcast, dikirim ke semua? Atau apakah nanti frame ini akan dibuang aja? Dimusnahkan. Kira-kira apa jawabannya? Di broadcast dulu. Di broadcast karena Sebar Pak, broadcast. karena apa disebar? Karena belum tahu MAC address-nya port 5. Betul, karena belum tahu. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, ini dia jawabannya. Benar bahwa pesan ini adalah unicast dan akan disebarkan ke semua karena dia belum tahu. Nah, tapi nomor satunya jadi salah. Tadi kan sebenarnya pernyataan itu berhubungan dengan nomor 1 ya. Jadi pertanyaan nomor 2 kalian paham bahwa frame ini adalah unicast dan akan di broadcast ke semua port. Maka nomor satunya berarti switch akan membroadcast ke semua port karena dia nggak tahu kan destination-nya. Nah, maka jawabannya dia akan tanya ke nomor 1, ke nomor 3, ke nomor 5, dan ke nomor 9. Ya, jadi ini sebenarnya frame-nya memang unicast karena tujuannya satu. Tapi karena dia nggak tahu di mana itu 0C, ya, destination, maka dia akan broadcast. Dia broadcast kemana? Dia broadcast ke port-port yang aktif. Yang aktif itu 1, 3, 5, dan 9. Kalau portnya nggak aktif, itu nggak dia kirimkan. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan dari nomor 1? Coba Pak. Kosong. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 ya. Sekarang kalian mudah-mudahan ini makin lebih paham. Sekarang kita lihat kondisinya sebuah switch terhubung
ada komputer yang terhubung dengan dia di port 1, 3, 5, 7, 9. Nah, pengirimnya dari port 9, yaitu si OF. Ya, si OF. Kalau kita lihat frame-nya, dia pengen ke si OA, yaitu port 1. Pengennya kayak gitu. Tapi kita lihat pengetahuannya si switch, MAC table-nya. Dia hanya tahu MAC table-nya, dia hanya tahu MAC address dari port 1 dan port 7. Ya, hanya tahu port 1 dan port 7. Bahkan port 9 sendiri dia belum tahu ya. Jadi ketika nanti si OF ini akan mengirimkan pesan, itu pasti nanti si switch akan langsung nyatet tuh MAC address-nya port 9 si OF. Nah, pertanyaan pertama. Kemana switch akan memforward, mengirimkan frame? Kemana coba? Ke gimana Pak? Tadi kemana? Switch kan akan menerima pesan dari OF, yaitu port 9. Pengetahuannya MAC table itu dia tahu alamat OA. OA itu port 1. Port 1 itu MAC address-nya OA. Dan ini pun tujuannya ke si OA. Gitu kira-kira ceritanya ini. Maka pertanyaan nomor 1. Kemana switch akan mengirimkan frame ini? Ke hub dulu mungkin, Pak. Kemana? Hub. Enggak. Si OF mau kirim pesan ke OA. OF mau kirim pesan ke OA. Ya, OF pasti ngirim ke hub dulu. Dari hub ke switch. Iya. Sekarang switch kirim kemana? Sama, kirim ke semua dulu ya Pak ya? Nyatet, nggak usah nyatet, udah tahu alamat. Nah, itu nggak perlu dia kirim ke semua. Kenapa? Karena udah tahu alamat 0A-nya ini port 1. Iya, karena dia kalau kita lihat di MAC table, dia udah tahu port 1 itu OA. Jadi ketika dia menerima pesan, dia baca, ketika switch menerima pesan ini, dia baca frame-nya, oh ini tujuannya mau ke OA. Saya tahu nggak OA ini di mana ya? Oh, saya tahu. OA itu ternyata ke port 1. Maka langsung dia kirim. Itu. Ya, jadi dia yang nggak taunya itu port 3, port 5, dan port 9. Nah, jadi nomor 1 dia langsung kirim ke port 1. Ya, nanti kita lihat aja benar apa enggak saya ini ya. Oke, kemudian pertanyaan kedua. Nah, ini juga berhubungan. Ketika switch mau mengirimkan frame tadi, ya, mau mengirimkan frame tadi, yang menurut kita tadi pesannya langsung dikirimkan ke port 1 OA. Mana pernyataan di bawah ini yang benar? Pertama, apakah switch akan menambahkan informasi alamat MAC address pengirim ke MAC table-nya? Enggak, karena udah ada. Udah ada. Karena udah ada. Pengirimnya siapa? Pengirimnya OF. OF. Ya Pak, benar akan dicatat di switch Pak. Apakah OF udah ada di MAC table-nya? Belum. OF port. Belum Pak. Belum. Berarti belum. ditambahkan kan? Berarti ditambahkan ya kan? Ya, ditambahkan. Iya, karena dia belum tahu ya. Jadi ketika switch menerima sebuah pesan, ini ada pesan saya datang nih dari port 9. Alamatnya OF. Kebetulan ini saya nggak tahu. Ya udah saya catat aja. Gitu ya. Jadi switch akan menambahkan MAC address si pengirim pesan itu ke MAC table-nya. Yang kedua, ini pesannya berupa broadcast apa unicast? Unicast Pak. Unicast ya, sama kayak tadi karena tujuannya hanya satu. Nah, tapi ini pernyataan mana yang benar? Pesan ini akan dikirimkan ke spesifik port atau hanya ke satu port tujuan, atau akan di broadcast, di flood to all port, artinya dibanjiri ke semua port, atau akan dibuang? Hanya ke port 1. Hanya ke port 1 aja, hanya ke port tertentu ya, sesuai dengan jawaban kita di nomor 1. Nah, kita lihat jawabannya, ya ini udah benar ya. Benar. Jadi dengan kondisi seperti ini, pesan itu langsung dikirimkan ke port 1 karena dia udah tahu di MAC table alamatnya. Satu lagi pertanyaan terakhir, nomor 3. Kondisinya seperti ini. Sekarang yang mau kirim pesan adalah komputer di port 3.
si OB namanya, OB, 0B. Ya, 0B mau kirim pesan kemana? Kita baca aja frame-nya. 0B mau kirim pesan destination MAC-nya FF. Ya, FF. Sekarang kita lihat MAC table-nya. Wah, ini MAC table-nya udah keren nih. Switch-nya udah tahu alamat MAC address dari komputer 1 yang terhubung di port 1, port 3, port 5, port 7, port 9. Berarti ini yang udah paling ideal ya. Switch-nya udah pinter ya. Udah tahu semua alamat MAC address perangkat yang terhubung dengan dia. Sekarang kita tinggal baca frame-nya aja. Ada komputer dari port 3 OB 0B ingin kirim pesan dengan tujuan FFF. Ya udah langsung kalian jawab aja. Pertanyaan nomor 1, switch ini akan nge-forward frame ini kemana? Semua broadcast. Ke semua, karena broadcast. Ke semua itu ke port yang aktif ya. Kalau nggak aktif ya nggak dikirim. Jadi 1, 3, 5, 7, 9 akan dia broadcast. Pertanyaan nomor 2. Ketika switch akan meng-forward frame tersebut, mana pernyataan di bawah ini yang benar? Apakah switch akan menambahkan MAC address pengirim ke MAC table-nya? Tidak, karena udah Nggak tahu. usah. Tidak, karena udah tahu ya, benar. Kemudian, nah ini udah tahu ya. Jadi frame ini unicast apa broadcast sifatnya? Broadcast. Broadcast karena apa? Karena disebar itu Karena destination-nya adalah di semua port. FF. FF ya. Jadi singgung kan kalau pengalamatan MAC itu kalau broadcast pasti alamatnya FF. Kita lihat jawabannya seperti ini. Oke. Kira-kira ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo? Pak, berarti kalau lagi misal streaming atau lagi conference gini, tadi kan ada beberapa metode kayak cut, through, terus Store and forward. ya kayak gitu Pak. Berarti kalau lagi streaming gini pakai yang cut, through, switching. Seharusnya demikian. Seharusnya demikian. Oke Pak. Tapi yang harus diingat seperti ini ya. Kalau kita ini kan jauh ya, pasti kita misalnya saya kan pakai First Media, ke First Media dulu, First Media ada router apa segala macam gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kalian iseng-iseng pakai switch-nya terhubung dengan 8 komputer, terus 8 komputer ini main game semua. Gitu. Nah, sebaiknya mode switch-nya itu cut through. Supaya nggak, apa istilahnya itu kalian itu ngelek gitu ya, ngelek. Supaya nggak ngelek gitu. Nah, jadi lancar mainnya. Kenapa? Tapi Pak kan nanti kalau cut through frame yang korup dikirim juga. Ya nggak masalah kan. Jadi paling kita kalau main game tiba-tiba agak buram dikit gitu. Iya. Nah, kalau buram dikit ya itulah berarti frame yang korup itu. Ya nggak apa-apa, main terus kok gitu. Iya. Hanya sebentar aja gitu. Gitu kira-kira. Baik Pak, jadi gambarannya nambah. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, ini sedikit lagi. Ini hanya pengetahuan aja. Jadi kalau misalnya saya mau beli switch, pertimbangan saya apa sih? Ya kalau punya duit yang tak terhingga, banyak, beli aja yang paling mahal gitu kan. Ngapain capek-capek? Pokoknya yang paling mahal, pasti paling bagus gitu kira-kira. Nah, tapi kalau uangnya pas-pasan, ya ini yang dipertimbangkan. Pertama, biasanya ini. Sekarang udah ada switch yang ini PoE ini Power over Ethernet. Jadi biasanya kan orang pakai 2 kabel, ada kabel listrik sama kabel data, kabel LAN itu ya. Jadi ini cukup 1 kabel aja. Jadi kabel Ethernetnya, kabel datanya itu sekaligus sebagai kabel listrik. Jadi hemat kabel. Jadi lebih apalah kira-kira ya, penempatannya itu lebih bagus karena kurang kabel. Kemudian ada switch mode stackable seperti di gambar ini. Jadi misalnya ada switch hanya 8 port, tiba-tiba saya mau nambah perangkat, jadi ternyata ada komputer tambahan jadi 9, terus gimana gitu kan? Port kita ini bisa nggak stackable digabungkan dengan switch yang lain gitu? Ya seharusnya kalau bisa jadi dia seolah-olah satu switch gitu, walaupun dia 2. Nah ini ya kalau ada mendukung stackable ya lebih mahal harganya, tapi ya
sewajarnya sih seperti ini sebuah switch. Yang ketiga ada switch yang bisa modular. Artinya modular ini, kalau stackable tadi kan 2 switch dihubungkan. Kalau modular itu portnya ditambahkan. Ya, biasanya dalam bentuk switch yang rak kayak gini gambarnya. Jadi misalnya rak ini bisa mendukung misalnya 24 port ya. Tiba-tiba kita butuh port tambahan karena ada komputer yang nambah. Misalnya butuh tambahan 10 port. Beli port ya, bukan beli switch, tapi portnya. Jadi modul-modulnya ditambahkan. Jadi makin lama makin banyak modulnya. Gitu. Kalau fix, ya fix seperti gambar di atas ini, ya nggak bisa ditambahin lagi colokan portnya. Ya, kalau yang biasa sih sebenarnya orang pakai fix. Kalau udah di perusahaan-perusahaan besar, ya itu apa perusahaan perbankan atau telekomunikasi atau ISP udah pasti pakai modular semua, nggak mungkin yang pakai fix. Selanjutnya pertimbangan kalau mau beli switch, ukuran ya. Ya kalau kita hanya punya warnet ya nggak usah lah pakai modular, Pak, beli rak-rak kayak gini gitu kan. Tapi kalau perusahaannya besar ya pasti pakai rak. Karena rak ini juga mencegah untuk keamanan. Kalau ada gempa bumi juga kan switchnya aman. Karena ini rak ini kan rangkanya besi semua. Kemudian bagusnya pakai rak, jadi switchnya itu nggak kena lantai. Kalau misalnya banjir atau apa, itu nggak aman switchnya. Kalau kita lihat di gambar ini juga pengkabelannya rapi semua kayak gini. Bahkan jalur kabelnya di atas rak gitu. Jadi rapi semuanya. Kemudian port density, artinya gini. Kalau misalnya kebutuhan hari ini kita mau buat jaringan ada 10 komputer yang mau terhubung. Ya jangan beli switch yang portnya 12, aduh pas-pas banget gitu kan. Beli yang 16 atau sekalian 24 port gitu. Jadi kita harus mengukur kebutuhan kita. Mungkin aja tahun depan ada nambah perangkat, jadi nggak harus beli switch baru lagi gitu. Harus benar-benar diperhitungkan. Kemudian, nah ini yang banyak sekarang sebenarnya, layer 3 switch. Jadi maksudnya layer 3, tadi kan switch itu dianggap bekerja di layer 2, layer data link. Makanya istilahnya switch layer 2. Kalau layer 3 itu kan network layer, itu minggu depan kita pelajari. Tapi ini ada namanya switch layer 3. Artinya switch-nya ini selain juga bekerja di layer 2, dia juga bekerja di layer 3. Selain dia bekerja berfungsi di fungsi-fungsi data link, dia juga bekerja di fungsi-fungsi network layer. Jadi seolah-olah switch ini juga sebagai router. Kira-kira gitu. Sering disebut dengan multi-layer switch. Ya. Jadi dia seolah-olah kayak router. Ya, kayak router. Jadi orang jadi lebih hemat beli satu perangkat dapat fungsi 2 gitu. Tapi sama aja ya. Harganya juga switch layer 3 ini harganya sama seperti kita beli satu switch dan beli satu router. Ya, jadi harganya sama aja sebenarnya. Tapi jadi lebih efisien ya, efisien. Nah, tapi ini saya ini aja dulu karena minggu depan kita belajar tentang fungsi router. Jadi biar kita hari ini kalian tahu gimana cara kerja switch. Minggu depan nanti kalian tahu fungsi router, jadi bisa membayangkan apa sih perbedaan. Kenapa dua perangkat ini berbeda dan sama-sama penting, sama-sama digunakan gitu. Biar minggu depan baru kebaca nanti fungsi routernya. Oke, selesai pertemuan hari ini. Jadi hari ini ada 3 topik besar. Pertama kita belajar field di protokol Ethernet ya. Yang paling penting adalah MAC address ya. Yang kedua kita belajar protokol ARP, gimana memetakan IP address dan MAC address ya. Gimana sih komputer kita ini punya ARP, caranya dia mengisi tabel ARP-nya gitu. Dan yang ketiga kita belajar tentang bagaimana cara kerja switch, termasuk gimana cara switch mengisi MAC table-nya. Itu hari ini. Minggu depan kita belajar tentang network layer, tentang router juga. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih atas pertemuan hari ini. Kalaupun ada pertanyaan, silakan bertanya di forum diskusi ya, biar nanti orang semua bisa lihat, saya juga akan jawab di situ. Oke, demikian pertemuan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih ya atas partisipasi kalian. Tetap semangat belajar ya. Dan 2 minggu lagi tetap join ya di pertemuan online kita. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih dan selamat malam.